Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apin Puriski Reda Putri. Kali ini, di video kali ini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian bisnis. Ya, di mata kuliah metodologi penelitian bisnis ini, di pertemuan kali ini, video pertama ini kita akan membahas dulu apa saja yang akan kita bahas dalam satu semester dalam ruang lingkup penelitian bisnis. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Ya, metodologi penelitian bisnis. Ya, sebelum masuk kepada materi, perkenalkan terlebih dahulu lebih jelasnya. Sekali lagi, nama saya Apin Puriski Reda Putri, SNBMM, umurnya 31 tahun, ini nomor telepon dan email. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat WhatsApp ataupun lewat email, boleh. Kemudian ini sedikit mengenai biodata saya, latar belakang pendidikan, dan pengalaman bekerja. Kemudian, apa saja yang akan kita bahas di dalam mata kuliah metodologi penelitian bisnis dalam satu semester atau dalam satu periode ya, di dalam 16 pertemuan. Yang pertama yaitu adanya ruang lingkup penelitian bisnis. Kemudian yang kedua ada riset dan metodologi. Yang ketiga kita akan bahas mengenai perumusan masalah, tujuan, konsistensi masalah, dan tujuan, serta diagram langkah-langkah penelitian. Kemudian yang keempat, penyusunan kerangka berpikir, hipotesa, pengukuran variabel, jenis-jenis skala pengukuran. Kemudian yang kelima, penentuan sumber dan cara pengumpulan data. Yang keenam, analisis dan presentasi data. Yang ketujuh, penyusunan proposal, cara penyajian laporan, dan presentasi hasil. Ya. Nah, kemudian ini adalah pertemuan 7 pertemuan sebelum UTS. Nah, pertemuan ke-8 kita akan masuk kepada ujian tengah semester, dan setelah ujian tengah semester ada sekitar 8 lagi pertemuan, dan ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan publikasi. Jadi kalau sebelum UTS kita fokus terhadap bagaimana menyusun proposal penelitian, kalau untuk setelah UTS kita akan membahas mengenai apa itu publikasi, jenis-jenisnya, dan semua hal yang berkaitan dengan publikasi. Jadi di pertemuan 9 seperti di pertemuan 9 ini ada publikasi jurnal, kita akan bahas lebih dalam mengenai apa itu jurnal, jenis-jenisnya ya, cara publikasinya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 ada publikasi buku, kemudian yang ke-11 ada penyusunan artikel jurnal sesuai format. Kemudian pertemuan ke-12 ada jenis-jenis gaya sitasi. Sitasi itu adalah pengutipan ya, dan penulisan daftar pustaka dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Kemudian pertemuan ke-13 ada masih sama. Jadi pertemuan ke-12 dan ke-13 kita fokus terhadap jenis-jenis gaya penulisan daftar pustaka atau sitasi dan penggunaan Mendeley. Pertemuan ke-14 kita akan bahas mengenai plagiarisme dan apa bedanya dengan similarity serta bagaimana cara pengecekannya menggunakan aplikasi Turnitin. Kemudian di pertemuan ke-15 kita akan membahas ketika memang publikasi kita atau karya ilmiah kita itu terkena similarity yang persentasenya besar atau plagiarism, maka harus dilakukan review dan pengeditan khususnya dari kalimat-kalimat yang memang dikatakan kesamaannya besar ya. Jadi kita lakukan yang namanya parafrase ya, bagaimana kita membuat suatu kalimat itu berubah dari aktif ke pasif atau pasif ke aktif dan menggunakan sinonim kata dan lain sebagainya tanpa merubah makna yang ada di dalam sebuah kalimat gitu. Kemudian di pertemuan ke-16 itu ada ujian akhir semester. Nah, di dalam 16 pertemuan ini kurang lebih luaran akhirnya atau hasil yang ingin didapatkan adalah bahwa teman-teman mahasiswa akan mengetahui dan memahami bagaimana membuat proposal penelitian dan juga publikasi artikel jurnal, serta membuat contoh untuk proposal penelitian dan juga artikel jurnal. Nah, masuk kepada definisi penelitian dan metode penelitian. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk keperluan penelitian. Ya, penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir atau terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Jadi pada intinya kalau kita melakukan penelitian, itu pasti kita mempunyai masalah dan kita membutuhkan solusi, gitu ya. Ada masalah, kita lakukan penelitian, maka kita akan mendapatkan solusi. Tetapi khususnya di dalam bisnis, ketika kita mau buka sebuah usaha, itu di awal pasti kita melakukan penelitian terlebih dahulu, yang kaitannya dengan segmen pasar, kemudian
kira-kira dengan harga ya, pasnya berapa ini produk atau jasa ini diberikan harganya gitu, dan lain sebagainya. Itu untuk bisnis. Selain pada awal mau buka bisnis, di pertengahan pada saat menjalankan bisnis, kalau misalnya di dalam bisnis tersebut terdapat permasalahan, misalnya penjualannya menurun, omsetnya menurun, maka harus dilakukan riset atau penelitian untuk bisa meningkatkan kembali atau menstabilkan kembali kondisi perusahaan gitu ya, kondisi sebuah bisnis atau usaha. Oke. Nah, ini adalah proses penelitian secara umum ya, seperti yang saya jelaskan tadi, pasti dimulai dengan adanya masalah. Masalah ini menjadi sebuah pertanyaan dalam penelitian. Kemudian akan dikaitkan dengan teori yang ada, serta kita buat pengujian-pengujian fakta, kondisi di lapangan, dan nanti akan mendapatkan hipotesis dan akan kita bandingkan dengan hasil yang ada, sehingga mencapai sebuah kesimpulan gitu. Nah, pentingnya penelitian dalam bisnis ini akan bermanfaat dalam mengurangi ketidakpastian dengan menyediakan informasi yang akurat untuk memperbaiki proses pembuatan keputusan. Jadi kalau misalnya selama ini para pebisnis UMKM ya, para pengusaha yang kecil khususnya, itu pasti membuka bisnis atau menjalankan sebuah bisnis itu tanpa berpikir panjang bagaimana strateginya supaya perusahaan ini bisa continue dan lain sebagainya ya. Tetapi di dalam melakukan penelitian bisnis, maka itu akan mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi gitu. Jadi kita lebih bisa mempunyai strategi dari awal ya, lebih ada informasi yang akurat untuk bisa menjalankan sebuah bisnis. Jadi nggak cuma menjalankan tanpa ada planning atau strategi yang tepat gitu. Ya, penelitian ini akan menawarkan kesempatan menarik terlebih dalam hal analisis keuangan ya, penelitian pemasaran dan penelitian operasional. Jadi kalau penelitian bisnis ini mencakup semua bidang yang ada di dalam bisnis. Nah, adapun etika dalam penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan baik, buruk, benar atau salah dalam kegiatan penelitian, ya. Jadi menurut Baby 1973 dalam pembahasannya mengenai survei bahwa ada beberapa aturan etika yang harus ditaati oleh peneliti dan berlaku bagi semua metode penelitian. Contohnya seperti peneliti tidak dapat memaksa seseorang untuk terlibat dalam penelitian. Misalnya, teman-teman ingin meneliti di sebuah usaha, misalnya coffee shop gitu ya, yang baru kan lagi booming coffee shop. Kemudian ternyata pemilik dari coffee shop tersebut enggan untuk perusahaannya dilakukan penelitian, maka kita sebagai peneliti tidak boleh memaksa untuk bisa melakukan penelitian di tempat tersebut gitu. Kemudian dalam penelitian, subjek penelitian adalah anonim atau tidak dikenal, atau namanya tidak dicantumkan dalam daftar pertanyaan. Jadi ketika kita menyebarkan kuesioner atau menginterview dalam sebuah penelitian, dan yang respondennya ini atau narasumbernya tidak mau disebarluaskan datanya, maka kita wajib untuk tidak memberitahukan atau menyebarluaskan datanya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan data, peneliti harus jujur. Nah, ini kaitannya dengan hasil penelitian dan juga data awal di dalam pendahuluan atau latar belakang permasalahan ya. Misalnya, jangan kita membuat suatu penelitian dengan latar belakang yang mengada-ngada. Sebenarnya tidak ada masalah dalam perusahaan itu, penjualannya baik-baik saja. Tapi karena kita mau melakukan penelitian di sana, ya sudah kita buat saja data penjualannya yang menurun, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah pelanggaran etika dalam sebuah penelitian. Termasuk di dalam hasil, ketika memang hasilnya kurang memuaskan atau kurang baik, tapi kita rubah supaya bisa menjadi baik gitu misalnya. Nah, ini akan menjadi pelanggaran dalam sebuah etika penelitian. Ya. Nah, di luar dari semua pembahasan di dalam metodologi penelitian bisnis, selain memang kita membahas mengenai penelitian atau riset atau proposal penelitian, kita juga akan membahas namanya luaran yang berupa artikel jurnal. Jadi kita akan bahas bagaimana cara membuat artikel jurnal sesuai dengan template yang ada, kemudian bagaimana publikasinya, bagaimana prosesnya, aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk penulisan artikel jurnal, baik itu untuk penulisan daftar pustaka, pengecekan plagiarisme, dan lain sebagainya. Jadi di dalam mata kuliah ini, fokusnya adalah dua hasil atau dua luaran. Yang pertama proposal penelitian bisnis, yang kedua adalah artikel jurnal. Ya, baik. Untuk pertemuan pertama, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silahkan kalau ada pertanyaan di kolom komentar ataupun lewat grup WA. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.